Hai adik-adik semua, kali ini kamu akan mempelajari pelajaran kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Pada buku tema 2, kamu akan mempelajari seputar menyayangi tumbuhan dan hewan. Sedangkan untuk subtema 1, kamu akan mempelajari manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Dayu senang membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongengnya? Tapi sebelum kita membaca dongeng, kamu harus memperhatikan beberapa hal dalam membaca teks. Yang pertama adalah lafal. Lafal berarti mengucapkan kata yang tepat. Menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi suara. Dalam intonasi suara, kamu harus memperhatikan kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasinya, suaranya biasanya agak sedikit menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Kamu membaca dengan penuh perasaan. Jika kamu menemukan kalimat di dalam teks yang berisi misalnya perasaan sedih, maka kamu harus menunjukkan ekspresi sedih juga saat membaca teks tersebut. Begitu juga sebaliknya. Misalkan teks yang kamu baca berisi perasaan gembira, maka ekspresi wajah yang kamu gunakan juga harus tersenyum dan bahagia. Yang keempat adalah tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka kamu berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir adalah suara. Suara yang digunakan harus lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Berikut adalah dongeng yang akan dibaca oleh Dayu. Dongeng tersebut berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi ia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Dongeng yang barusan dibaca Dayu
bersumber dari www.rumahDongeng.com. Cerita yang barusan kita baca merupakan sebuah dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang dibuat oleh penciptanya. Biasanya di dalam dongeng terdapat beberapa pesan moral yang dapat kita ambil. Dari dongeng yang kita baca bisa kita ambil amanat bahwa membantu seseorang harus dengan ikhlas dan tulus, seperti yang dilakukan pohon apel terhadap anak laki-laki tersebut. Selanjutnya, kamu akan menjawab beberapa pertanyaan seputar tentang dongeng yang barusan kita baca. Adapun pertanyaannya berjumlah 5 soal. Yang pertama, siapa teman pohon apel? Yang kedua, apakah yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Setelah kamu mengerjakan soal tersebut, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan ia gunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di kotak seperti gambar yang bisa kamu lihat di kotak pertama. Dan di kotak kedua, di kotak pertama terdapat 35 daun kering. Sedangkan di kotak kedua terdapat 15 daun kering. Setelah Dayu menghitung jumlah daun yang ada di kotak pertama dan kotak kedua, ternyata jumlahnya ada sekitar 50. Jika kita ubah ilustrasi di atas ke dalam bentuk matematika menjadi 35 ditambah dengan 15 sama dengan 50. Selanjutnya, Dayu ingin mencoba menukar posisi kotak tersebut. Yang tadi awalnya kotak 1 ada di sebelah kiri, sekarang kotak 2 yang ada di sebelah kiri. Kotak 2 terdapat 15 helai daun kering yang akan dijumlahkan dengan kotak pertama yang ada 35 daun kering. Setelah Dayu hitung kembali, ternyata hasilnya 50 juga. Mengapa demikian? Jadi bisa Dayu simpulkan bahwa 35 ditambah dengan 15 sama dengan 50. Sedangkan jika dibalikkan, 15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Ayo kita buat penjumlahan dengan contoh lainnya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Jika 930-nya kita balik ke ruas yang sebelah kiri, menjadi 930 ditambah 120. Setelah kita hitung hasilnya juga sama-sama 1050. Jadi kita simpulkan juga bahwa 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah dengan 120. Sama seperti yang tadi, 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sedangkan pada contoh yang kedua, 120 ditambah 930 sama dengan
930 ditambah 120. Ini merupakan sifat dari penjumlahan. Sifat ini dinamakan sifat komutatif atau disebut pertukaran. Jika kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, bilangan A ditambah bilangan B sama dengan bilangan B ditambah dengan bilangan A. Setelah kamu mempelajari sifat penjumlahan komutatif, kamu mengerjakan latihan soal berikut. Untuk soalnya ada sekitar 5 soal. Jangan lupa untuk mengumpulkan latihan ini kepada guru kamu ya. Pada hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Lagu cemara itu diciptakan oleh A.T. Mahmud. Jika kita lihat pada notasi lagu di depan, lagu cemara itu menggunakan irama 3/4. Artinya lagu cemara menggunakan 3 ketukan. Ayo kita sama-sama menyanyikannya dengan melihat video berikut. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, di rumah kamu bisa melakukan kegiatan bersama orang tua. Mintalah bantuan orang tua untuk menceritakan manfaat salah satu tanaman yang ada di rumah atau di lingkungan sekitar rumah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.